Akibat dari pola konsumsi pangan yang kurang mengonsumsi yodium, sehingga mengganggu fungsi kelenjar tiroid yang secara perlahan akan membesar dan menjadi gondok. Manusia memerlukan yodium untuk membentuk hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan termasuk kecerdasan mulai dari janin sampai dewasa. GAKI adalah rangkaian efek kekurangan yodium pada tumbuh kembang manusia dan salah satu penyakit yang ditandai dengan terjadinya pembesaran kelenjar gondok yang diderita pada daerah tertentu di Indonesia dan sekumpulan gejala yang ditimbulkan karena tubuh kekurangan yodium secara terus-menerus dalam jangka lama. GAKI merupakan salah satu penyebab kerusakan otak yang dapat dicegah. Klasifikasi gangguan akibat kekurangan yodium. Yang pertama, grade 0 yaitu normal dengan infeksi tidak terlihat baik datar maupun tenggah maksimal dan dengan palpasi tidak teraba. Yang kedua, grade 1A, kelenjar gondok tidak terlihat baik datar maupun penderita tenggadahnya maksimal dan palpasi teraba lebih besar dari luas terakhir ibu jari penderita. Dan yang ketiga, grade 1D, kelenjar gondok dengan infeksi datar tidak terlihat tetapi terlihat dengan tenggadah maksimal dan dengan palpasi teraba lebih besar dari grade 1A. Dan yang keempat, grade 2, kelenjar gondok dan infeksi terlihat dalam posisi datar dan dengan palpasi teraba lebih besar dari grade 1B. Dan yang kelima, grade 3, kelenjar gondok cukup besar, dapat dilihat dari jarak 6 meter atau lebih. Masalah GAKI atau masalah kekurangan yodium dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah defisiensi yodium dan yodium excess. Defisiensi yodium merupakan faktor utama penyebab terjadinya masalah GAKI. Hal ini disebabkan karena terjadinya adenovirus terhadap kekurangan konsumsi yodium yang ada di dalam tubuh makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh orang yang punya GAKI. Hal ini disebabkan karena orang yang terkena GAKI memiliki kekurangan asupan energi, yang dimana asupan energi tersebut merupakan kebutuhan energi yang diperoleh dari asupan protein. Faktor yang keempat adalah faktor goitrogenic, yang dimana zat goitrogenic merupakan senyawa yang dapat mengganggu struktur maupun fungsi hormon dalam tubuh. Zat goitrogenic terbagi menjadi dua, yaitu isocyanates dan isocyanates.
Dan yang terakhir adalah kelompok akses iodida yang dimana mempengaruhi proteolisis, pelepasan, dan halogenasi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah faktor genetik. Gejala yang sering tampak sesuai dengan dampak terkena. Yang pertama, retardasi mental seperti gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata normal. Yang kedua, gangguan pendengaran seperti gangguan kesehatan yang umumnya disebabkan oleh faktor usia. Yang ketiga, gangguan pembicaraan seperti itu terjadi karena adanya kelainan pada sistem saraf sehingga penyakit menjadi kesulitan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, hipertiroid, pembesaran kelenjar tiroid gondok. Misalnya penyakit tiroid yang terjadi ketika kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan dalam tubuh. Sedangkan penyakit gondok dapat membengkakkan kelenjar tiroid yang terlihat sebagai benjolan pada leher. Mekanisme biasanya pada anak-anak yaitu seperti penyakit kekurangan hormon tiroid parah saat terjadi pada penyakit yang baru lahir. Dampak yang ditimbulkan gangguan akibat kekurangan yodium atau yang biasa disebut dengan GAGI tidak hanya menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, tetapi juga berbagai macam gangguan lain. Misalnya kekurangan yodium pada ibu yang sedang hamil itu dapat mengakibatkan abortus, lahir mati, dan kelainan bawaan pada bayi, dan juga meningkatkan angka kematian prenatal serta melahirkan bayi kreatin. Kekurangan yodium yang diderita oleh anak-anak menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan fungsi mental, dan perkembangan fisik. Pada orang dewasa berakibat pada pembesaran kelenjar gondok, hipotiroid, dan gangguan mental. Kekurangan yodium pada tingkat berat dapat mengakibatkan pendek fisik dan mental, seperti gizi kronik, pertumbuhan badan terganggu, badan lemah, kecerdasan, dan perkembangan mental terganggu. Akibat yang sangat menyedihkan adalah lahirnya anak kreatin. Kreatin adalah keadaan seseorang yang lahir di daerah endemik dan memiliki dua atau lebih kelainan-kelainan seperti perkembangan mental terhambat, pendengaran terganggu, dan dapat menjadi tuli, perkembangan secara atau perkembangan seraf penggerak terhambat, bila berjalan langkahnya keras, mata tuli, gangguan bicara, sampai bisu dan refleks, fisiologi yang meningkat. GAGI merupakan salah satu masalah kesmas yang karena dampaknya memengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia yang meliputi 3 aspek, yakni aspek perkembangan kecerdasan, aspek perkembangan sosial, dan juga aspek perkembangan ekonomi. Cara penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium yang pertama yaitu dengan peningkatan konsumsi garam beriodium, dan yang kedua distribusi kapsul yodium pada kelompok sasaran yang berisiko terkena GAGI, dan yang ketiga peningkatan penggandaan garam yang beriodium, dan yang keempat pemantauan status yodium di masyarakat, dan yang kelima pemantapan koordinasi lintas sektor dan penguatan kelembagaan penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium. Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium itu dapat berdasarkan
waktu. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu jangka pendek, yaitu program distribusi kapsul iodium 200 mg atau per kapsul bagi masyarakat di daerah endemik baik sedang maupun berat. Dulunya itu diberikan dalam bentuk suntikan kepada masyarakat. Dan yang berdasarkan jangka panjang itu ada 5, yaitu yang pertama iodiasi garam untuk seluruh masyarakat. Yang kedua, peningkatan konsumsi aneka ragam bahan pangan yang bersumber dari laut. Yang ketiga, penurunan konsumsi pangan. Keempat, yaitu komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE. Yang kelima, fortifikasi, di mana fortifikasi yang dilakukan adalah dengan penambahan zat besi pada tepung terigu, iodium pada garam, dan vitamin A pada minyak. Tujuan utama program penanggulangan GAKI, gangguan akibat kekurangan iodium, yang pertama yaitu menurunkan angka gondok total, yang kedua mencegah munculnya kasus keritain pada bayi yang baru lahir di daerah endemik baik sedang maupun berat.